ini diantarin atau datang sendiri? Sendiri ya, sendiri. Sebelumnya Mbak udah pernah tahu belum konseling itu apa? Sedikit saya tahu, saya cuma dikurahkan gitu nggak sih Bu, atau ada penjabaran yang lebih? Betul, tapi saya akan menambahkan sedikit ya tentang konseling diri itu apa. Jadi konseling ini adalah sebuah proses bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor terhadap klien. Nah, jadi Mbak di sini menjadi klien saya. Itu Mbak. Kita nanti menyelesaikan masalah Mbak. Bagaimana? Sebelumnya kan kita belum perkenalan. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu ya Mbak. Sebelumnya nama saya Alvira, Mbak. Nama saya Amel Mbak. Bisa dipanggil Mbak Amel. Oke, Mbak. Baik, karena sebenarnya tidak belum perjanjian waktu, jadi kita sepakati waktu 10 menit ya Mbak. Bagaimana? Baik, bisa saya sepakati. Silakan Mbak bisa menceritakan apa yang ingin Mbak ceritakan kepada saya. Tenang aja Mbak, di sini kita konseling ini ceritanya tidak akan keluar dari kemana-mana. Ini kan menjadi rahasia kita satu-satu, jadi aman. Baik, jadi ini Mbak, saya tuh punya trauma. Jadi itu dulu waktu saya masih TK, saya tuh pernah kecelakaan. Terus sampai sekarang itu saya tuh jadi takut banget mau nyebrang ke jalan kalau nggak bener-bener jalannya sepi sama nggak ditemenin orang tuh kayaknya takut banget. Kalau misalnya udah tengok kanan tengok kiri, tapi tuh kayak yang ngerasa nggak aman aja. Kecelakaannya itu umur berapa ya Mbak kalau tidak tahu? Berapa ya Mbak ya? Pokoknya sekitar TK deh. Saya kurang tahu berapanya ya. Lupa ingat. Lupa ingat. Oh, ingat ya. Pokoknya saya ingatnya TK. TK. Mungkin sekitar umur 5 atau 6 tahun ya. Jadi posisinya itu saat pada kecelakaan itu Mbak bagaimana? Saya pulang sekolah ya. Jadi di situ tuh pas banget tuh Mbak. Saya lagi di TK itu saya ingat banget kan. Itu tuh kita lagi ibu guru tuh udah ngajarin tentang rambu-rambu lalu lintas. Kalau kuning berhenti, merah berhenti, kuning jaga-jaga, hijau jalan. Kalau di jalan juga kita harus hati-hati ya, terus kanan di hari itu tuh saya udah pulang sekolah kan, biasanya tuh saya dijemput sama mama, cuman waktu itu mama mungkin lagi sibuk, jadi saya udah lama tuh tunggu, akhirnya saya udah pulang sendiri. Terus saya udah tengok kanan tengok kiri, tengok kanan lagi tengok kiri lagi, barulah saya nyebrang, langsung kejadian itu. Terus saya nggak sadar, sempat nggak sadar. Terus katanya saya dibawa ke salah satu rumah sakit. Di situ tuh saya sempat sadar, tapi ruangan semua itu tuh gelap gitu Mbak. Terus akhirnya saya tidak sadarkan diri lagi. Setelah itu tahu-taunya saya udah dipindah di rumah sakit karena rumah sakit itu waktu itu belum ada alatnya. Jadi saya pindah rumah sakit, dari situ saya terus ya udah dari situ saya nggak tahu pastinya saya kecelakaan di mana. Yang saya tahu tuh waktu saya menyeberang dari arah sebelah kanan itu motor itu udah mobil banget, tin gitu membunyikan klaksonnya. Terus udah saya nggak kejadian itu ya. Jadi timbul trauma tersebut tuh gara-gara mau nyebrang pas saat mau pulang dari sekolah gitu. Ya, terus sampai ya saya kira saya biasa aja ya buat nyebrang ke jalan, ternyata tuh nggak sebiasa itu. Masih ada rasa takut. Iya, kalau sama mungkin pas sama temen gitu saya harus banget tuh gandengan tangan kalau mau nyebrang. Tapi kalau pas saya sendiri harus banget benar-benar yang jalanan itu udah nggak ada motor atau kendaraan apapun yang lewat, baru saya berani. Itu kalau saya pas jalan kaki. Kalau pas saya naik motor itu malah
sama sekali nggak berani. Saya lebih milih jalan muter yang jauh daripada muter balik. Baik. Jadi saya sudah mendengar cerita Mbak disebutkan. Jadi karena sepakatan waktunya cuma 10 menit, permasalahan Mbak belum selesai, kita bisa lanjutkan untuk sesi berikutnya itu besok. Mbak bisa WA saya, nanti saya tempat saya. Kita nanti janjian di mana kita cari tempat yang lebih lagi atau mau di sini lagi apa? Ya sudah bisa Pak. Terima kasih sudah mau bercerita dan sangat-sangat terbuka. Juga. Oh iya Pak. Kalau gitu saya sebenarnya juga saya ada janji lain, jadi saya terima kasih banyak nih Mbak sudah mendengarkan sedikit cerita saya tentang trauma. Nanti kita cari solusinya di pertemuan berikutnya. Baik, Mbak. Begitu saya pamit undur diri ya Mbak, terima kasih. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam, silakan masuk Mbak. Masuk Mbak, silakan duduk di sini ya. Makasih Mbak. Gimana kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah baik Mbak. Baik ya. Ya. Di kesini dianterin atau sendiri? Kebetulan banget sendiri lagi Mbak. Oh sendiri lagi. Oke. Jadi penyelesaian masalah Mbak ini kita pakai teorinya, terapinya kognitif behavioral. Jadi saya akan membantu Mbak untuk memahami masalah Mbak yang sebelumnya yang Mbak udah ceritakan kepada saya. Jadi tahap pertama itu memahami keadaan Mbak bahwa Mbak merasa kurang nyaman saat akan menyeberang atau ada rasa ketakutan saat menyeberang itu. Jadi sebisa mungkin Mbak akan bisa rileks di jalan, tarik nafas dulu. Setelah sudah rileks, habis itu Mbak lihat kanan kiri. Mbak sudah bisa lebih rileks. Siapa tahu dengan cara seperti itu Mbak bisa lebih nyebrang. Tapi kalau dari dalam rame itu Bisa untuk rileks, coba alihkan pikiran Mbak, fokus kepada diri Mbak. Jangan fokus untuk lihat orang-orang di sekitar. Jadi fokus dulu ke diri Mbak dulu. Dengan begitu Mbak bisa perlahan untuk menyeberang jalan. Begitu Mbak. Terus kita coba memahami apa yang udah Mbak cerita kemarin. Kalau tidak ada orang di samping Mbak gitu, Mbak nggak bisa gerak balik. Lebih tepatnya saya lebih milih kayak putar balik nyari jalan lain gitu. bukan, saya nggak berani kan bisa kan kalau kita mau pulang mau misalnya kita mau arah sini ya Pak ya, kan kita harus nyebrang tuh ya. Nah dan pas kalau benar-benar jalan itu ramai, saya lebih milih saya lurus dulu nyari jalanan yang benar-benar sepi, terus saya milih jalur kiri jadi biar nggak sendiri. Kalau nyamannya Mbak seperti itu nggak apa-apa sih sebenarnya kan, Mbaknya masih trauma dengan hal itu. Jadi perlahan-lahan coba untuk terapin yang udah saya tadi bilang. Begitu. Bagaimana? Ada yang masih ganjel kah? Perlu diceritain lagi? Sepertinya untuk masalah ini cukup ya Pak. Cukup? Jadi udah merasa lega perasaannya? Sedikit mungkin ya, soalnya kan saya juga belum menerapkan yang Mbak saya rekomendasikan tadi. Baik, kalau begitu karena sesi kita sudah selesai dan waktunya sudah pas banget untuk kita menyelesaikan sesi konseling ini. Terima kasih Mbak sudah mau cerita terbuka terhadap saya. Begitu. Kita akhiri ya sesi konseling kita tadi. Terima kasih Mbak. Saya juga terima kasih ya Mbak sudah diberikan solusi
Kalau gitu saya pamit undur diri, Mbak.